مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib yang dhaif ini mengawali dengan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid kebanggaan kita ini. Karena bisa jadi di antara rekan dan saudara kita, di antara teman dan andai tolan kita hari ini tidak bisa hadir di masjid ini karena Allah berikan sakit dan sebagainya. Bahkan bisa jadi di antara kawan-kawan kita, andai tolan kita yang seusia dengan kita, barangkali sudah lebih dulu Allah panggil. Maka hadirin, di kesempatan kita yang sangat bahagia ini, tentu sebagai rasa syukur kita Allah masih memberikan kesempatan, maka marilah semakin kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Salah satunya keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah, disadari ataupun tidak, dipersiapkan atau tidak, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, mari kuatkan rasa iman kita, kuatkan rasa takwa kita kepada Allah, karena apa yang akan menjadi kebahagiaan kita di akhirat selain karena rahmat Allah, tapi juga Allah melihat amal-amal soleh kita. Maka hadirin, mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan siang ini semakin termotivasi untuk selalu terus meningkatkan amal-amal soleh dan berusaha mengistiqomahkannya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita di dunia ini, dalam urusan dunia, pasti selalu ingin mendapatkan keberuntungan. Tetapi betapa banyak kemudian orang kadang juga tertipu dengan iming-iming keberuntungan dari apa yang ditawarkan orang lain. Dalam urusan ibadah, hadirin rahimakumullah, Allah sudah menetapkan banyak amal-amal yang kalau kita mau istiqomah untuk melakukan amal itu, sangat dipastikan karena merupakan janji Allah, Allah akan memberikan banyak keberuntungan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, maka izinkan khatib dalam waktu yang singkat ini barangkali mengingatkan untuk khatib secara pribadi dan khususnya dan umumnya buat semua jamaah sekalian. Ada 3 amalan
yang kalau kita bisa istiqomah melakukannya, maka Allah akan memberikan hadiah, memberikan kebaikan, memberikan keberuntungan buat orang yang mau menjaga 3 amal ini. Hadirin jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yang bisa kita istiqomahkan adalah kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senang rutin untuk membaca Al-Qur'an. Hadirin, dalam banyak buku tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir, kalimat yatslu ini adalah fi'il mudhari'. Maka dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu adalah menunjukkan amal yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Maka kenapa kemudian saya sebutkan orang yang yatsluna kitaballah adalah orang yang senang menjaga membaca Al-Quran. Walaupun dalam tafsir disebutkan berusaha mencoba belajar bagi yang tidak mampu membacanya semakin baik, lebih tartil dan tahsin bagi orang yang sudah membacanya, dan berusaha kita untuk mengamalkan, karena Al-Quran diturunkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kalau saja kita ingin selamat di dunia ini, maka Rasulullah memberikan satu nasihatnya, berpegang teguhlah kepada 2 wasiat yang sudah Rasulullah tinggalkan, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin, luar biasanya pahala Al-Quran ini, membacanya saja Rasulullah sampai menjanjikan orang yang senang baca Quran itu akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat nanti. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Masya Allah. Al-Quran membacanya adalah amalan yang sangat gampang dan sederhana. Mudah-mudahan kita bisa mulai lebih istiqomah untuk biasa dekat dengan Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqamus salata, yaitu orang yang menjaga salatnya, orang yang mendirikan salatnya. Karena hadirin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya salat ini adalah salah satu yang menjaga iman kita. Salat ini adalah bagian dari yang menguatkan iman kita selama ini. Maka bisa kita akan rasakan masing-masing kita. Kalau salat kita tertib, maka iman kita akan terjaga. Tetapi kalau sholat kita masih jarang-jarang, bahkan masih kita kadang-kadang berani melewatkan waktu sholat, maka akan banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang berhubungan dengan keimanan kita. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya mulai menjaga terutama sholat fardu kita. Bisa diusahakan sholat berjamaah. Karena di zaman Nabi semua sholat bagi kita kaum laki-laki ini adalah sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan kedepannya masjid yang mulia ini bisa bukan sekedar ramai ketika sholat Jumat, tetapi di sholat-sholat yang lain bahkan bisa penuh. Kenapa? Tapi memang ini yang kemudian
ya menjadi kekhawatiran dari orang-orang yang suka dengan Islam. Makanya orang berbicara kadang-kadang sholat yang penting sholat, waktunya kan masih lama. Padahal ajaran Nabi kita yang namanya sholat adalah sholat berjamaah. Ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, maka itulah panggilan Allah. Maka kalau di dunia panggilan Allah saja tidak kita hiraukan, lalu bagaimana kita minta rahman dan rahimnya Allah nanti di yaumil akhir nanti. Hadirin rahimakumullah. Apalagi dikuatkan kalau sholat kita sudah istiqomah sholat fardunya, kemudian kita lanjutkan dengan istiqomah sholat sunnahnya. Masya Allah. Karena Allah sendiri yang melabelkan betapa mulianya orang yang istiqomah menjalankan sholat qiyamul lail. Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, bahkan menjanjikan, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilah, maka kamu bertahajud sebagai ibadah nafilah, sebagai ibadah sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah memberikan kedudukan dan kemuliaan. Masya Allah. Hadirin, ini janji Allah langsung di dalam Al-Quran. Maka berbahagialah bagi kita yang sudah terbiasa sholat malam. Bagi kita yang belum, kejar. Kenapa? Karena sholat malam waktunya adalah waktu yang sangat mustajabah. Kita meminta apapun kepada Allah karena waktunya Allah turun ke muka bumi ini. Maka siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang beristighfar minta ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Masya Allah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hayu kita mulai menertibkan mengistiqomahan sholat fardu kita, ditambah dengan istiqomah untuk sholat-sholat yang sunnahnya. Hadirin jamaah sekalian, yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu amalan yang insya Allah menguntungkan kita, adalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, yaitu orang yang bersedekah, berinfak, baik itu terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan saya mengajak kepada kita semuanya, sedekah itu ada yang wajib yaitu zakat, dan ada yang sunnah yaitu sedekah seperti biasa atau infak ataupun wakaf. Maka begitu mulianya sedekah ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kisah orang yang mau meninggal saja, kalau diberikan waktu lebih untuk hidup di dunia ini, maka dia ingin sedekah, bukan ingin haji, bukan ingin yang lainnya. Itu tercantum dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan berinfaklah kalian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Ayyatiya, jangan sampai kemudian ayatia akan datang ahadakumul maut, seseorang di antara kalian akan didatangi maut, artinya mau meninggal, mau dicabut ruhnya. Maka dia bilang fayaqul rabbi laula akhartani, dia berkata, ya Allah, kalau sedikit saja dikasih kesempatan untuk hidup kembali, maka fa'asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Hadirin, pertanyaannya, ada apa dengan sedekah sehingga orang yang mau meninggal saja dia pengen beramal sedekah? Dan sedekah buat kita tidak mesti harus punya kelebihan untuk sedekah. Justru yang mulia adalah kalau kita tetap istiqomah bersedekah, walaupun secara nominal barangkali tidak bisa dibanggakan oleh orang lain. Sedekah kita karena Allah, bukan karena orang lain. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang sedekah, kenapa orang mati, yang mau Allah ambil nafasnya kemudian ingin bersedekah? Karena ternyata ada satu hadis Rasulullah SAW,
bahwa sedekah itu bisa menghilangkan panasnya kuburan. Karena betapa orang yang sudah meninggal di kuburan merasakan betapa panasnya kuburan itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi." Sesungguhnya sedekah itu, kata Rasulullah, akan memadamkan panasnya bagi orang yang bersedekah. Masya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan padang mahsyar, kemudian Allah memberikan lindungan yang hadis yang masyhur, yang sab'atun yudhilluhumullah, salah satunya wa man tasaddaqat wa akhfaha. Orang yang sedekah tapi menyembunyikan sedekahnya, sampai tangan kanannya tidak tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Bahkan hadirin, orang yang ahli sedekah, senang sedekah walaupun tidak banyak, maka kemudian Allah akan panggil, wa min ahli shadaqah fadu'iya min babis shadaqah. Kalau ada hamba Allah yang senang sedekah, kata Allah, maka aku akan panggil melalui surga yang namanya surga khusus buat orang yang sedekah. Masya Allah. Maka wajar orang yang mau meninggal diperlihatkan oleh Allah betapa mulianya pahala sedekah. Kemudian kalaupun dikasih kesempatan untuk hidup lagi, mereka akan bersedekah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, tentu semua kita yang hadir pada kesempatan siang ini, dari manapun latar belakangnya, semua kita pasti menginginkan kita mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli apa latar belakang kita, maka di antara caranya kita mendapatkan husnul khatimah adalah kita terus menambah amal yang kita istiqomahkan. Karena tentu kalau kita masih berani melakukan kemaksiatan, maka na'udzubillah, jangan sampai ketika kita berbuat maksiat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nyawa kita, dan itu sudah terjadi di mana-mana. Maka agar kita mendapatkan husnul khatimah, mari kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus istiqomahan amal-amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.